Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd wa akhadna minkum mitsaqan وأخذنا منكم ميثاقا غليظا وقال رسوله الكريم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال المؤلف ونفعنا به وبعلومه وأسراره آمين يا رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وفروعه وأصوله وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين وتابع التابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين خصوصا شيخ عبد القادر الجيلاني ومن غزالي والأولياء التسعة في الجاوة والمفسرين والمحققين والمتصوفين والعارفين بالله رب العالمين. Khususan mu'allif hazal kitab Kiai Haji Ahmad Nasrullah bin Abdul Rahim, mu'allif kitab Rawa'i'ul Bayan min tafsir ayatil ahkam Syekh Ali As-Sabuni, mu'allif kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihim wa furu'ihim wa usulihim wa ghafarahum ورحمهم شيء لله ولنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bapak-bapak saudara rahimakumullah, langsung kemawon halaman 63. Waqad ajma'a lan teman-teman sepakat sapa al ulama'u ulama ya. Ngapunten, halaman 64. Al-adillatu asy-syar'iyyah wal 'aqliyah ala tahrim lil mut'ah. Al-adillatu piro-piro dalil asy-syar'iyyati kang bangsa syariat wal 'aqliyati lan wal aqliyatu lan kang bangsa logika, dalil-dalil yang berdasarkan syariat alias nas, baik Al-Quran, hadis maupun pendapat para ulama. Wal aqliyah lan secara logika ala tahrimil mut'ati atau ala tahrimin ing atase pengharaman lil mut'ati maring nikah mut'ah. Apa saja pendapatnya? Ihtajja, berpendapat sopo ahlus sunnah, ulama ahlus sunnah wal jamaah, ala hurmatil mut'ati ing atase pengharamane mut'ah biwujuhin kelawan piro-piro segi, piro-piro wajah, nulakhisu kang ngringkes sopo kita ha ing adillah fima ing dalam barang yali kang bakal teko. Kenapa di sini langsung disebut ihtaja ahlus sunnah?
karena sebagian besar mazhab Syiah berpendapat nikah mut'ah itu boleh. Awalan, dalil pertama, innal wat'a sak temene wati hubungan suami istri iku la yahillu ora halal illa fiz zaujati, ada tambahan illa fiz zaujati, kejaba ing dalem bojo, awil mamlukati utawa budak kang dimiliki. Liqaulihi ta'ala, krana dawuh Gusti Allah Ta'ala, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Walladzina lan pira-pira wong akeh hum ka ya alladzi iku li furujihim maring farjine, alat kelamine alladzina iku hafizun padha njaga kabeh. Kalau nggak salah bahas masalah orang beriman. Orang beriman adalah orang yang bisa menjaga alat kelaminnya, kecuali illa ala azwajihim, kecuali ing atase pira-pira bojone allazina auma utawa budak malakat kang miliki opo aimanuhum tangan-tengene allazina. Ini kalau zaman dulu budak masih diperbolehkan, maka status budak perempuan itu kurang lebih sama dengan barang, boleh dikumpuli walaupun tidak nikah. Wahazihi lan wahaza atau wahazi utawi iki nikah mut'ah, laisat ora ono apa mut'ah iku zaujatun bojo, walaisat lan ora ono sapa bojo nikah mut'ah iku mamlukatun budak kang den miliki. Li anna krana sak temene bojo nikah mut'ah, laukanat lamun ono sapa wadon iku zaujatun bojo, la hasala mongko hasil apa at-tawarusu mewaris, wasabata lan tetep apa an-nasabu nasab, wa wajabat lan wajib apa al-iddatu iddah. Wa hadhihi utawi lan iki nikah mut'ah iku la tasbutu ora tetep bittifaqin kelawan sepakat, fayakunu mongko ono apa mut'ah apa iku batilan batil walau kanat zaujatun. Nah, lau kanat zaujatan berarti logika berdasarkan mengambil dari ayat Al-Quran, yang boleh dikumpuli itu ada dua, nek gak bojo budak. Nah, nikah mut'ah ini tidak istri. Kenapa? Karena tidak ada nanti ketika selesai kawinnya, kontraknya habis, istri tidak boleh mewarisi. Jika punya anak tidak dinasabkan ke bapake. Lah kontraknya habis ya. Kalau kontraknya sudah habis, anak ini nggak tahu nasabnya kemana. Karena tidak ngikut nasab ke bapaknya, maka dia tidak mempunyai hak waris juga. Jadi nelongso orang yang kawin mut'ah ini, terutama bagi perempuannya dan keluarganya. Wa wajibat dan wajib iddah. Saya sempat ngobrol sih, walaupun saya nggak tahu kitabnya. Kata orang Syiah, ya wajib iddah, masih wajib ada walinya yang menikahkan, itu walinya wajib juga. Jadi nggak bisa nikah mut'ah itu kayak yang pernah di ngetop tahun 90-an, mahasiswa nikahi mahasiswi nggak pakai wali, nggak bisa.
Versi orang Syiah, saya belum baca kitabnya, kata mereka tetap harus ada wali, tetap harus ada iddah. Tetapi kalau melihat kitab ini, koyoke nikah mut'ah itu tidak ada iddah dan tidak nyambung nasab. Pun itu logika dalil pertama. Yang kedua, sanian kedua, innal ahadisa sak temene pira-pira hadis asyarifata kang mulya iku jaat teko apa al hadisu asyarifah iku musarrihatun menjelaskan, mempertelokan bitahrimihi kelawan pengharamane mut'ah. Wa minalan iku setengah saking ahadis asyarifah ma utawi hadis rawa kang riwayataken hu ing masapa Malikun Imam Malik aniz Zuhri saking Imam Az-Zuhri bisanati kelawan sanate Imam Zuhri an Ali saking Sayyidina Ali karamallahu wajah. Diriwayatkan ada satu sanad, tidak dibahas lengkap. Kalaupun dari Imam Malik, Imam Zuhri ada satu tabi'in, ada satu sahabat muda yang tidak disebutkan di sini. Mungkin dari Imam Hasan atau Imam Husain yang diriwayatkan dari Sayyidina Ali karamallahu wajah. Anna Rasulullah saat menikah yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku naha nyegah sapa nabi an mut'atin nisa'i saking memut'ah para perempuan wa an akli luhumil himari lan saking mangan daginge himar al ahliyati kang bangsa jinak. Ini secara logika sebenarnya, wallahu alam saya nggak membahas perbedaan sudut pandang orang Syiah. Cuma secara logika kalau ini Sayyidina Ali yang imam mereka, imam pertama mereka, logikanya harusnya mereka lebih masuk memilih pendapatnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali meriwayatkan bahwasanya Nabi mencegah untuk memut'ah dan makan daging keledai. Jadi himar itu ada dua jenis. Ada himar wahsy. Himar wahsy itu himar yang liar. Bahasa sekarang himar wahsy itu zebra. Zebra itu jenis keledai, jenis himar. Makanya dulu masa kecil saya nyebutnya bukan zebra tapi jaran khimar. Jaran khimar itu keledai tapi wahsy, liar. Logikanya boleh dimakan. Tapi keledai yang jinak itu tidak boleh dimakan. Kenapa? Mungkin efek dari pelarangan Islam, salah satunya hikmahnya, bukan alasannya, hikmah dari pelarangan Islam makan hewan-hewan buas, makan hewan-hewan menjijikkan adalah karakteristik mereka itu masuk DNA kita sehingga kita bisa menjadi buas atau bisa menjadi orang yang melakukan perbuatan menjijikkan. Secara logika himar, keledai ini tidak buas, tidak menjijikkan, tetapi ngapunten bodoh. Himar itu paling bodoh. Maka dikhawatirkan hikmahnya karakteristik bodohnya himar itu masuk ke dalam jiwa manusia. Ini salah satu
kan himar keledai itu kan kelemar gak jalan gak digepui. Jadi dalam beberapa hadis, beberapa ayat menggambarkan nek wong bodoh itu pasti disamakan dengan himar. Kamasal himari yahmilu asfara. Himar nggawa kitab, jadi wong kitabnya gawe gede tapi orangnya ngoh. Nah, itu mungkin salah satu hikmahnya. Salisan, ketiga, marawahu ma utawi hadis rawa kang riwayataken hu ing sapa Ibnu Majah anna Rasulullah saat temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku harrama ngaramaken sapa Kanjeng Nabi al mut'ata ing mut'ah. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi, ya ayyuhan nas, para menungso, ini sak temene ingsun kuntu ana sapa ingsun iku azantu ngizinaken sapa ingsun lakum maring sira kabeh fil istimta'i ing dalem kawin mut'ah. Ala ilingo wa innallaha lan sak temene Gusti Allah iku qad harrama us temen-temen ngarmaken sapa Gusti Allah ha ing mut'ah ila yaumil qiyamati maring sampai dino kiamat. Pernah dihalalkan boleh kawin mut'ah, tetapi keputusan terakhir kawin mut'ah dilarang sampai dino kiamat. Robian dalil hujjah keempat, anna Umar satemene sahabat Umar radhiyallahu an iku harrama ngaramaken sapa Umar ha ing nikah mut'ah wa huwa hal utawi Umar iku alal mimbari ing atase mimbar ayyama khilafatihi ing dalem dina-dinane kekhalifahane Sayyidina Umar. Sayyidina Umar mengharamkan, ini yang pernah saya sampaikan, jika Sayyidina Umar menyampaikan posisi beliau ketika masih menjadi khalifah, maka itu dekrit. Dan jika tidak ada yang membatalkan, kalau kemarin kasus membahas masalah Sayyidina Umar melarang untuk memahalkan mahar, tapi langsung ada yang mengkritisi, maka itu tidak menjadi ijma. Ini Sayyidina Umar mendikritkan khutbah di atas mimbar dan tidak ada yang membatalkan, yang mengkritisi. Berarti bahasa kasarannya akhirnya menjadi ijma para sahabat. Para sahabat tidak ada yang bertentangan dengan pendapat Sayyidina Umar. Fahamida mongko muji sapa Sayyidina Umar Allah ing Gusti Allah wasanalan ngelem sapa Sayyidina Umar alaihi ngatasi Gusti Allah summa qala mongko nuli dawuh ngucap sapa Sayyidina Umar ma balu aqwamun ma utawi apa iku balu aqwam balu aku bala kerentek sapa aqwamun pira-pira kaum yang kihuna nikahaken sapa aqwam hazihil mut'ati ing ikilah mut'ah waqat nahalan teman-teman nyegah sapa Rasulullah Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam anha saking kawin mut'ah. Secara logika kalau dilihat dari asar ini, zamannya Sayyidina Umar juga sudah pernah marak kasus ini. Mungkin tidak sampainya hadis Rasulullah atau pura-pura nggak sampai. Ada juga karena urusan nafsu,
pura-pura nggak tahu, tapi sempat marah. Ini langsung diputuskan, bukan keputusan Sayyidina Umar, tetapi kembali ke Rasulullah. Berdasarkan hadis Rasulullah langsung dijadikan keputusan dekrit khilafah. La utia, atau ada la ajidu rojulan, la ajidu orang nemu sapa ingsun rojulan ing wong lanang nakahakang nikah sapa rojul ha ing mut'ah illa rojama, kejaba ngerajam sapa Kanjeng Nabi hu ing rojul bil hijarati kelawan watu. Teks yang lain ini saya nggak nemukan teks yang seperti ini. Yang saya temukan justru la utia, teks asarnya la utia ora den tekaaken sapa ingsun bi ahadin kelawan wong suwiji nakahakang nikah sapa ahad ha ing mut'ah illa rojam tuhu kejaba ngerajam sapa ingsun hu ing ahad. Jadi kalau teks yang sesuai yang saya temukan, bukan sesuai yang di teks ini, yang ngerajam itu Sayyidina Umar. Sopo wae ana wong kawin mut'ah dilaporkan ke saya. Jadi la utia dilaporkan ke saya, datang ke saya, maka saya putuskan hukuman rajam. Artinya menurut Sayyidina Umar berdasarkan hadis Rasulullah kawin mut'ah itu podo ambek zina. Hadis hujahnya kuat, makanya jangan coba-coba mentang-mentang ustadz terus boleh-boleh ini ono dalile ono. Ini keputusan lebih konkret, dekrit Sayyidina Umar. Waqala lan ngucap sapa Sayyidina Umar ala hadmil mut'ati ing ngatasé merobohkan kawin mut'ah. An-nikahu utawi nikah wa talaqu lan talak wal iddatu lan iddah wal mirasu lan ahli waris. Qala dawu sapa Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, la a'lamu orang ngerti sapa ingsun fil islami ing dalam Islam syai'an ing suwiji-wiji ahalla kang ngalalaken seopo Islam summa harrama mongko nuli ngaromaken summa ahalla mongko nuli hal ngalalaken summa harrama mongko nuli ngaramaken ghairal mut'ati kejaba mut'ah. Mut'ah itu versi yang diterima Imam Syafi'i. Islam itu tidak ada mari ngalalaken terus haramaken terus halal lagi, kecuali nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu pernah halal, habis halal diharamkan, pernah habis itu dihalalkan lagi, terakhir diharamkan. Karena bolak-balik ini banyak, mungkin para periwayat, kalau nggak salah kemarin dibahas Sayyidina Abdullah bin Abbas pas pengharaman terakhir, beliau pasti tidak tahu. Kalau nggak salah pengharaman terakhir itu di perang Tabuk. Perang Tabuk itu sudah mendekati setelah Fathu Makkah. Perang Tabuk saat itu Abdullah bin Abbas tidak ikut perang. Pengharaman ini terakhir dan itu sudah final. Itu Sayyidina Abdullah bin Abbas tidak datang, sehingga beliau sempat memfatwakan masih boleh. Baru ada para sahabat yang lain meriwayatkan ngandani nang Sayyidina Abdullah bin Abbas nek wis diharamkan terakhir, sehingga di bahasan kemarin Sayyidina atau mungkin di Sayyidina Abdullah bin Abbas itu
sudah menarik kembali pendapat halalnya, karena wis ditegur banyak sahabat yang meriwayatkan pengharaman mut'ah ila yaumil qiyamah tadi yang diriwayatkan Ibnu Majah. Khamisan, yang keempat, innan nikahal mut'ati, sak temene nikah mut'ah, layuk sodu ora den sejo bihi kelawan nikah apa illa qadha asyahwati, kejaba melampiaskan syahwat. Wala yuqsadu lan ora den sejo bihi kelawan nikah apa at-tanasulu berkembang biak. Walal muhafazatu lan ora menjaga ngreksa alal auladi ing atase pira-pira anak. Wahia utawi tanasul wal muhafaza alal alwat iku al maqasidu pira-pira tujuan al asliyatu kang asli lizawaji maring nikah. Ini logika. Nikah mut'ah tujuannya itu tidak ada lain kecuali melampiaskan syahwat. Sedangkan tujuan nikah, tujuan utama pernikahan adalah menjaga keturunan. Lah, secara logika nikah mut'ah itu tidak masuk bahasan nikah karena hanya melampiaskan syahwat. Fahuwa mongko utawi nikah mut'ah iku yusbihu madani apa nikah mut'ah az-zina ing zina min haitsu qasdil istimta'i, saking sekirane nyejo golek seneng duna ghairihi duduk liyane istimta'. Karena nikah mut'ah itu ya hampir sama dengan zina. Apapun itu namanya, nikah misyar, orang Arab itu namanya nikah misyar, kawin kontrak dan sebagainya, sama tujuannya hanya melampiaskan nafsu. Waqad qala lan teman-teman dawuh sapa Allah Gusti Allah taala muhsinina halin jogo sapa wong Islam ghairu musafihina kalau nggak salah ayatnya, ora berbuat zina. Walai salan ora ono apa maksudul mutamatti'i, maksude wong kang melaksanakan nikah mut'ah illa qadha isyahwati, kejaba ngetokno melampiaskan syahwat. Wasobbul ma'i lan ngesokno banyu mani. Wastifuroi bahasa tanpa tideng aling-aling. Wastifrohi awiyatil maniyi lan ngetokno piro-piro wadai mani. Fabatolat mongko batal apa al mut'atu mut'ah bihazil qaidi, kelawan inilah batas. Yang dibahasakan sangat bahasa kasarani, ini menjijikkan sekali. Tujuan ini kayus cuma mut'ah itu hanya untuk melampiaskan syahwat, kurang lebih sama dengan zina. Pun mari urusan yang paling parah mungkin yang pernah tahu apa yang terjadi di kasus-kasus dulu. Alhamdulillah sekarang sudah nggak marak lagi. Dulu awal-awal orang semangat kembali ke syariat, kembali ke perzinahan dilegalkan dengan bentuk kawin mut'ah atau nikah misyar ini. Pingin balik nang syariat tapi gak belajar lebih dalam. Dulu sempat ngetop, kalau masalah tahun 90-an akhir sempat ngetop. Alhamdulillah sekarang banyak yang ngaji, banyak yang paham bahwasanya
nikah mut'ah atau nikah misyar itu haram. Pun al-muhadharatu al-ashiratu muhadharah yang ke-10. Wasailu mu'alajati syiqaqi, beberapa media untuk mengobati mengobati perbedaan baina zaujaini ing dalam antarane suami istri. Media yang digunakan untuk mendamaikan, mengobati perbedaan antara dua orang suami istri. Qala dawuh sapa Allah Gusti Allah taala, ar-rijalu, surat An-Nisa ayat 34 dan sampai 35. Ar-rijalu utawi pira-pira wong lanang iku qawwamuna jumenengi sapa rijal alan nisai ing atase pira-pira wong wadon bima sebab barang faddola kang ngutamaaken sapa Allah Gusti Allah ba'dahum ing sebagiane rijal ala ba'din ing atase sebagiane wa bimalan sebab barang anfaku kang nafkahi sapa rijal min amwalihim saking piro-piro bandane rijal. Ke mufradat qawwamuna tadi jumenengi, bahasa jumenengi itu apa? Qawwam itu sighatul mubalaghati, sighat mubalaghah minal qiyam. Sighat mubalaghah itu banyak notok, minal qiyami saking melaksanakan alal amri ing atase perkara bimakna hifdzihi kelawan makna jogoni jogo amr wa riayatihi lan ngerokso amr. Maksudnya hifdzi ini adalah menjaga, qiyam itu jumenengi itu maksudnya menjaga ngerekso wong wedok. Farrajulu mongko utawi wong lanang iku qawwamuna akeh jogone, akeh ngreksone ala imraatihi ing atase bojone rajul kama yakumu kaya oleh jumenengi sapa alwaliyu, wali bukan wali nikah tapi penguasa, ala ra'iyatihi ing atase rakyate wali bil amri kelawan merintah wan nahyi lan nyegah wal hifdzi lan ngelarang jaga wasyanati lan ngreksa. Makna qawam ini kurang lebih bahasae ini kurang lebih kayak pemerintah terhadap rakyatnya, ngayomi, lebih cenderung ke makna ngayomi. Apa yang membuat laki-laki harus lebih banyak ngayomi? Karena Allah mengutamakan laki-laki ada. Makanya di bahasan faddalallahu ba'dahum ala ba'd. Jadi laki-laki dan perempuan itu diumpamakan bagian bagian memang lebih utama. Contoh misalnya laki-laki itu posisinya kepala, sedangkan perempuan istri itu adalah badan. Maka tidak faddola rajuli bukan, tapi faddola ba'duhum. Artinya antara laki-laki dan suami dan istri itu sebenarnya satu kesatuan, yang jika salah satu ini terlalu dominan itu justru akan membuat yang lain berantakan. Nggak boleh merasa kepala lebih aku nok dhuwur, aku luwih mulya terus semena-mena terhadap yang lain. Percuma juga ada kepala tapi tangannya pepleh. Tetap satu kesatuan ini di tafsir yang lain, satu kesatuan ini maka menggunakan letteral bahasa yang digunakan Allah ba'dhum ala ba'd adalah tidak terpisah
walaupun dalam beberapa hal laki-laki lebih utama dibandingkan perempuan. Apa itu diantaranya? Kalau zaman dulu perang, sing perang iku laki-laki yang ada kelebihannya. Laki-laki mempunyai fisik yang lebih kuat. Laki-laki tidak perlu takut keluar malam, jogo, siskambling dan sebagainya. Polisi mawon masalah ada poluan, tetapi yang patroli malam-malam ya banyak kan laki-laki bukan perempuan. Satpam saja ada satpam perempuan, rata-rata yang di PP dan sebagainya. Fadhala ba'dhum, tetap laki-laki lebih dominan. Bukan berarti habis itu mendominasi, tetapi menggunakan ba'dhum ala ba'd. Salah satu kenapa laki-laki qawwam ini adalah efek itu. Wabima anfaku, di samping itu wabima lan sebab barang anfaku kang menafkahi sapa rajul min amwalihim, saking hartane rajul. Fasolihatu, ini dulu yang sempat dibahas sama Ustadz Zain. Fasolihatu, siapa sih solihah itu? Iku qonitatun, piro-piro wong wadon kang manut, hafizatun kang jogo, lil ghaibi maring perkara gaib, atau ketika sang suami gaib, bima kelawan barang hafizah kang jogo sapa Allah Gusti Allah. Perempuan adalah orang yang solihah, tidak harus paling faham ilmu fikih, tetapi sing gelem manut apa? Qanitatun, kita ke bawah. Aslul kunuti, asal maknane kunut iku dawamut taati, terus menerusnya taat. Wa minhu lan iku saking makna aslul kunuti dawamut taat iku al kunutu utawi kunut fi sholati, ing dalam salat. Wal murad utawi kang den karapaken niku annahuna ing satemene sholihat iku muti'atun, taat lillahi maring Gusti Allah, wali azwajihinna lan maring bojone sholihat. Jadi manut ambek sing lanang lan Gusti Allah, itu sholihat. Termasuk diantaranya juga hafizah. Hafizah ini menjaga apa? Ya menjaga dirinya untuk tidak berbuat, karena perempuan mohon maaf mempunyai daya tarik yang lebih dibandingkan laki-laki ya. Makanya ada suaranya tidak boleh diperdengarkan, maka dia harus menjaga diri agar tidak bersuara lebih, menjaga diri untuk tidak berpakaian yang podo-podo wong lanang ambek wong wedok katokan ae, wong lanang gak ono efeke, tetapi perempuan beda, maka dia harus menjaga diri. Hafizatun lil ghaibi bima hafizah, dari apa yang Allah raksa. Wallati lan utawi pira-pira wong wadon takhafuna kang wedi sapa sira kabeh nusuzahuna ing nusuze allati. Nusus itu apa? Nusus iku isyanahunna, nusuzahuna isyanahunna ing maksiate banggele wong wadon, watarafa'ahunna lan ngangkate utawa menghilangkane wong wadon antaatikum saking taat sira kabeh, manut sira kabeh. Wa aslun nusuzi utawi asale nusus iku al makanu panggonan, al murtafi'atu kang dhuwur. Nusus itu maknanya adalah tempat yang tinggi. Wa min hulan iku
setengah saking makna asrun nusuzi al makanul murtafi, talun utawi bukit, nasiz talun utawi bukit. Jadi tal, makanya ada nama Tal Afif. Ibu kota Israel itu Tal Afif. Dari bahasa Arab tal sendiri maknanya bukit, posisinya berarti di perbukitan. Nasizun juga nasizun utawi wong kang nasizun utawi talun utawi tal bukit, nasizun kang dhuwur ay murtafiun kang tegese kang dhuwur. Tadi digambarkan faddalallahu ba'dahum ala ba'd, laki-laki qawwam di atas. Kadang-kadang ada, mohon maaf karena sebagian perempuan ini yang posisinya badan pingin naik setara, pingin lebih tinggi, makanya nusus itu banggel, sing awale dikongkon nurut banggel nusuzahunna. Apa yang harus dilakukan? Faizu mongko nuturono sapa sira kabeh hunna ing wong wadon kang nusus. Pertama, tahap pertama dikandani dhisik. Wahjuruhunna, jika tidak bisa wahjuruhunna lan ninggalo sapa sira kabeh hunna ing wong wadon fil madhaji ing dalem pira-pira tempat tidur, pisah ranjang. Kok masih belum tidak bisa dibenarkan, tidak bisa diarahkan lagi? Wadribuhunna lan mukula sapa sira kabeh hunna ing wong wadon kang nusus. Rangkaiannya dikandani, habis itu didiamkan. Kok gak bisa? Berarti banggele ini sudah parah, boleh dipukul. Fa'in setelah dipukul fa'in atokna mongko lamun naati sapa wong kang nusus kum ing sira kabeh fala tabghu mongko aja golek sapa sira kabeh alaihinna ing ngatasi wong wadon kang nusus sabilan ing dalan. Nek wis nurut aja golek-golek. Innallaha satemene Gusti Allah kana ana sapa Gusti Allah iku aliyan maha luhur kabiran tun maha agung. Proses nusus beda lagi, nanti ada sebab nuzulnya. Untuk sementara saat menten mawon mbok menawi wonten diskusi rada abot bahasane, tapi insyaallah monggo mbok menawi wonten sing tanglet monggo. Bahasanya nggak masalah, ayo ibu-ibu yang tanya itu akan lebih keren. Jackson mana? Ayo. Mau nanya, ini sering keluar di masyarakat dan di masyarakat bisa semua makan di luar. Ini banyak kejadian yang saya tahu itu bagaimana pernikahan ketika seorang istri ini ditinggal suaminya bekerja atau merantau atau dinas entah apa ya, itu selama tahun lebih ya. Setelah itu tidak ada kabar suami, tidak meyakini keluarga dari Gaston itu tentang meninggal entah apa kan gitu kan. Setelah itu si keluarga dari suami ini mendatangi mantunya dari istrinya, merasa kasihan. Akhirnya sering mengatakan, ya udahlah, memang kakak dari suami, ya sana nikah nih kalau mantus. Perkataan dari orang tua seperti itu apa? 2 tahun. Tuh. Nah, yang
kedua ketika istri menikah apakah sudah menikah? Oke, terima kasih. Ini yang kejadian di masyarakat. Saya ulangi, jika ada suami yang merantau terlalu lama tidak ada kabar, terus orang tuanya bilang wis kawino maneh, apakah itu talak? Tidak, talak itu harus dari suami, bukan dari orang tuanya. Jika dia nikah, sang perempuan nikah lagi, maka boleh nggak nikah lagi? Ya nggak boleh, statusnya masih statusnya masih istri. Kalau mau nikah lagi, dia harus datang ke pengadilan dulu. Mungkin ini kasus dulu, kalau sekarang insya Allah nggak bisa. Masih ada buku nikahnya, belum ada buku talaknya. Tinggal berapa lama lagi? Nggak. Sekarang setahu saya KUA tidak berani menikahkan. Kalaupun ada yang mau menikahkan, ini pasti nikah siri. Makanya bahaya banget nikah siri, karena tidak ditelusuri sampai detil legalitasnya dan sebagainya. Tidak boleh, karena dia statusnya apa? Boleh nikah lagi? Belum boleh, statusnya masih istri orang. Kalau pingin dia nikah lagi, ya dia datang ke pengadilan mengajukan gugatan cerai, dan insya Allah cepat. Suaminya nggak ada, apalagi itu akan cepat, karena kalau nikah resmi wanita itu istri dilindungi sama negara dengan talak. Nggak usah sampai 4 tahun, 1 tahun saja. Jika tidak dinafkahi, suami merantau nggak ngirimi nafkah dan sebagainya, setelah 1 tahun kalau nggak salah tidak ada kabar, mengajukan gugatan cerai bisa. Nggak harus nunggu terlalu lama. Ngoten, insya Allah ngoten. Jadi harus dia datang ke pengadilan untuk agar taklik talaknya terjadi. Walaupun kalau nggak salah waktu di bahasan pertama itu pernah, kalau mazhab yang lain bisa otomatis. Mazhab Hanafi kalau nggak salah bisa, tapi kalau mazhab Syafi'i enggak. Ini sudah pernah di bahasan yang lalu, sudah pernah kita bahas kalau nggak salah, bahas masalah apa ya, ini ki wong wis tuwek lali, apa sih bahasanya, ya pokoknya itulah, bukan khuluk, bukan itulah. Nanti ada lagi apa namanya, bab tuh adalah masih awal bab pertama, ila, bahas masalah ila. Kalau bahasa nanti ila, sumpah ila. Kalau mazhab yang lain sumpah ila, mereview lagi, ila adalah ketika seorang suami bersumpah untuk tidak ngumpuli bojone lebih dari 4 bulan. Mazhab Syafi'i harus ada sumpah ila itu. Ketika lewat 4 bulan otomatis cerai. Mazhab yang lain ada yang tidak harus dalam bentuk sumpah. Ketika tidak dikumpuli ya, saoma bojone gak dijemok belas lebih dari 4 bulan, itu sudah dianggap ila. Nah, kasus yang di Indonesia dilindungi lagi dengan taklik talak. Monggo, ada yang lain?
adakah dalil yang kuat untuk kita mengatakan itu untuk saat ini perbudakan itu nggak ada? Saat ini untuk menjadi perbudakan itu kan jual beli, Dan juga kan tawanan perang ya. Tawanan perang dan jual beli. Apakah pasti tidak ada? Saya nggak berani menjawab itu. Bisa jadi di wilayah tertentu. Contoh ini kasus orang tua yang karena butuh anak di Cina ya, benar-benar transaksinya dijual anaknya ke keluarga kaya. Ini statusnya, kalau melihat itu statusnya budak, menjual anaknya. Walaupun hukum sekarang tidak ada yang melegalkan itu, tapi bisa jadi ada. Kalau apakah bisa dipastikan nggak ada? Nggak berani menjamin. Bisa jadi masih ada, walaupun secara logika hukum legalitas seluruh dunia tidak ada yang melegalkan perbudakan. Semuanya sudah satu kata. Pun insya Allah nggak ada, tapi bisa jadi ada. Nggak berani menjawab. Insya Allah tidak ada. Mulai adanya PBB itu kan membersihkan itu semua dari yang, kalau wilayah Islam insya Allah sudah hapus dari awal-awal, tapi ada PBB human right itu kan menghapus itu semua secara legalitas. Bon? Berarti bisa jadi ya gini, untuk perbudakan itu yang bisa menghapuskan pemerintahan juga. Itu dalam Islam berarti juga dihapus. Jadi Islam itu juga pemerintahan. Hukumnya masih ada, karena hukum perbudakan dalam Al-Quran, hadis maupun hukum fikih masih ada. Hukumnya tidak dihapuskan, tapi perbudakan dalam Islam itu sudah hapus dari dulu, sudah hilang. Kenapa? Orang kafarat, hapus budak. Perbudakan dari Islam itu sudah hapus, bahkan sebelum PBB ada, sudah hilang karena orang bayar kafarat, orang faid kurokobatin, sudah hapus dari awal-awal. Insya Allah sudah nggak ada di dalam Islam. Budak itu di dalam Islam sudah lama hilang, tetapi hukumnya tetap ada dan tetap kita pelajari. Bon? Apa? Kepingin tuh budak lagi. Banyak kan bahasan mengenai perbudakan masih di hukum Islam ya, dan masih diangkat dalam masa-masa sekarang. Iya, tetap harus ada, nggak boleh karena suatu saat bisa jadi ada. Karena nggak ada dalil yang mengatakan memang budak itu diharapkan, kan nggak ada. Nggak ada. Siap, monggo. Yang saya tanyakan, kadang-kadang sebuah tradisi Jawa gitu kan, pada saat nikah itu hitung hari atau apa gitu. Nah, pada saat sebuah rumah tangga itu biasanya ada kendala ekonomi atau apa gitu, datang ke seorang kiai atau apa, atau yang dituakan. Setelah itu mereka itu menyarankan supaya menikah lagi. Seperti itu bagaimana? Bolehkah? Apa memang dianjurkan atau bagaimana status pernikahannya yang lama? Mohon dijelaskan. Oke, itu namanya tajdidun nikah, memperbarui nikah. Kalau nggak salah sempat ada kitabnya. Mudah-mudahan nanti di pertemuan selanjutnya saya bacakan sebagian. Yang saya ingat tajdidun nikah itu kurang lebih sama dengan memperbarui wudhu. Tidak batal nikahnya, tidak. Cuma bahasa dalam kitab itu yang saya ingat untuk tabarukan saja, cari berkah, tidak merubah. Yang pertama kayak orang wudhu, sudah wudhu terus wudhu lagi, apakah karena batal? Tidak,
hanya untuk tabarukan. Apakah perlu kita melaksanakan? Ya kalau menurut saya nggak perlu juga, kecuali mungkin dan tidak ada keraguan bahwasanya dia batal loh. Orang kalau ragu-ragu aku mang wis ngucap talak atau enggak, itu ragu-ragu. Berarti dia sama dengan ragu-ragu aku mang wis ngentut apa tidak untuk wudu. Itu beda. Tajdidun nikah hanya untuk tabarukan. Kalau dalam kitab-kitab, ada kitabnya saya lupa, bukan zaman sekarang, dulu pernah. Kenapa hanya untuk tabarukan, tidak lebih dari itu. Nah mungkin kiai-kiai untuk mentajdidun nikah itu hanya untuk golek barokah. Apakah karena salah hitung hari? Insya Allah enggak, bukan karena salah hitung hari, tetapi lebih cenderung untuk gini loh. Orang itu kalau sudah nikah sudah lama sering terjadi perbedaan pendapat. Tajdidun nikah itu dikembalikan lagi. Ayo eling-eling, awakmu dhisik nikah iku koyok ngene, tujuanmu mengembalikan moralitas pernikahan kembali. Karena sudah jenuh, titik jenuh, sehingga perlu di-refresh. Tajdidun nikah itu kurang lebih di-refresh. Tujuan nikah, bila perlu ada namanya tausiah pernikahan, wasiat pernikahan, dan sebagainya, diiling nomane kembali. Ada beberapa kasus yang karena sudah mengalami kejenuhan, tapi kalau yang hari-hari sudah banyak dinamika pernikahan, naik turun, insya Allah nggak perlu refreshing lagi, sudah tiap hari sudah refreshing. Yang belum refreshing karena jenuh ngurusi anak yang sampai judek dan akhirnya mendekati titik perpecahan, perlu tabarukan untuk merefresh kembali agar tujuanmu dhisik nikah piye dikembalikan lagi. Dalam kitab fikih ada boleh hukumnya hanya untuk tabarukan dan tidak membatalkan nikah yang pertama. Jadi kalau berarti tolak dulu nanti sampai 3 kali jadi bain, tidak. Hanya cari berkah dan hanya untuk refresh kembali agar cek kayak kemanten nyar maneh tanpa nikah ulang. Kurang lebih ngoten. Ada kitab, mudah-mudahan sempat buka di pertemuan selanjutnya. Tapi terima kasih, banyak terjadi juga. Saya sempat ada diundang teman untuk menghadiri acara tajdidun nikah. Kebetulan ustadz juga, ada ustadz yang belum tahu, oh pokok nikah kok diulang-ulang, ono opo wis tahu rusak ta, wis tahu ini ta dan sebagainya. Kebetulan sebelum datang saya juga udah buka. Saya bilang ini bukan hal baru dan bukan karena rusak, bukan sama dengan HP. HP kalau sudah banyak digunakan bukan berarti HP ini dibuang, bukan, hanya di-upgrade, hanya dikembalikan lagi menjadi kemanten anyar lagi. Tidak ada yang berubah, insya Allah hanya itu saja. Kurang lebih ngoten. Hanya itu. Saya ada beberapa orang yang melaksanakan itu lebih karena merefresh. Itu kalau tidak ada keraguan. Kalau misalkan sebuah perkara atau apa datang bagaimana? Nah, itu yang menjadi bahaya karena sudah terjadi talak atau tidak. Nah, kalau hukum fikih al-aslu al-adam. Aku tahu wis ngucap durung talak apa tidak. Hukum fikih tidak. Berarti enggak ngucap talak. Hukum fikih kecuali yakin aku mau ngucap. Nah, itu beda lagi.
Tapi kalau aku keceplosan nggak yo, nggak yo, dua-duanya nggak yakin, maka hukum pertama al aslu al adam, asal tidak ada talak, berarti itu hanya tajdid, hanya refresh, bukan menikah kembali. Monggo pun insyaallah sampun waktunya nanti saya senang banyak pertanyaan dan mudah-mudahan saya sempat buka kitab yang bahas tajdid, karena marak di kalangan kita, marak bukan ya, marak itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, gak banyak, tetapi adalah sekian persennya. Dasar hukumnya biar kita punya tahu apa sih dasar hukumnya dalam kitab fikih, nanti akan disempurnakan sama Ustaz Zain. Saking kula akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih bisa rutin, mugi-mugi mawon tetap istiqomah. Sabiku ilmune wali yaiku istiqomah untuk menjalankan proses ibadah. Saya tertarik tadi wala tabaghu alaihin nasabila. Ojo cari-cari dalan, ojo tolek-tolek alasan. Itu memang kemenungsan ya kan. Dalam banyak hal memang kita selalu cari jalan untuk nuruti nafsu apapun itu. Nah, itu menarik ayat itu, barangkali bisa dikupas lebih luas, ditafsirnya apa. Wala tabaghu alaihinna sabila. Mungkin itu hanya alaihinna, tapi ojo dolek-dolek dalan nih gitu. Yang lebih luas termasuk kadang-kadang tajdid nikah itu dolek-dolek dalan. Sehingga proses itu seakan-akan melembaga. Hari ini saya sangat-sangat setuju dengan ungkapan tadi itu, tabarukan. Gak cocok dinone, ayo dinikahno ulang maneh, sing cocok dinone tabarukan. Sebab sing gawe Rebo Wakipon Kliwon itu juga Allah. Saya pikir juga nggak salah, bukan berarti nikah yang awal batal. Ya tabarukan. Saya sangat setuju dengan ungkapan itu, dan mugi-mugi mawon sari manfaat. Dan kalau segmen pertanyaan di luar konteks juga tidak masalah ini, karena banyak peserta-peserta baru yang lain. Di luar konteks itu juga masalah kalau memang tidak ada pertanyaan dalam bahasan hari ini. Kalau ada ya kita fokus ke bahasan hari ini. Yang di luar itu bisa di majelis jagongane dilanjut dengan hal-hal yang lain terkait dengan hukumnya undur-undur lah. Nah, itu ya monggo. Undur-undur saya wis gak ono akeh sing tolik tapi gak ono barange. Mugi-mugi mawon selalu istiqomah kita menghadiri majelis ini, dan semoga senantiasa diberi hidayah oleh Allah. Al-Fatihah.